Jadi kalau dari pasien atau keluarga pasien memang diberi ruang dalam bentuk pengaduan. Ini cerita tentang MKDKI dan MDP sebetulnya. Jadi di MDP dan MKDKI itu kesamaannya adalah bahwa pasien diberi ruang, pasien atau keluarga pasien diberi ruang untuk mengadukan. Nah, ini kita keluarkan produk dalam bentuk amar putusan. Amar putusan MKDKI dan amar putusan MDP pada zaman sekarang. Kemudian kalau rekomendasi ini adalah atas permintaan polisi, tetapi polisi ini karena dilapori oleh masyarakat. Jadi pasien melapor ke polisi bahwa ini ada tindakan pidana loh yang dilakukan oleh dokter ini. Nah, polisi memfollow up laporan dari pasien itu dalam bentuk meminta rekomendasi ke MDP. Jadi sebetulnya rakyat ini sebenarnya sudah dikasih dua kesempatan untuk melaporkan tingkah laku dokter itu. Baik pengaduan yang kita disiplin kedokteran, jadi tenaga medis. Jadi dalam bentuk pengaduan disiplin, berarti kita harus pakai parameter 28 kaidah disiplin yang sekarang jadi 17. Kemudian yang kedua, pasien juga bisa melapor kepada polisi terhadap pelayanan keprofesian yang di follow up oleh polisi meminta rekomendasi kepada MDP. Jadi rasanya kita sudah bisa beri banyak kepada rakyat sebetulnya untuk menguji apakah dokter ini ada bedanya dengan penjahat. Jadi kalau penjahat, pisau penjahat di Pasar Senen itu bisa nusuk jantungnya orang dan langsung pidana. Tapi saya juga bisa pakai pisau bedah saya untuk membuka jantung orang. Jadi kira-kira ada bedanya enggak? Bedanya adalah saya punya keilmuan, penjahat di Pasar Senen enggak punya keilmuan. Maka sebegitu pentingnya yang namanya kita melihat dari parameter standar-standar pelayanan profesi dan SOP itu. Demikian yang mulia. Terima kasih, saya silakan. Sekarang kita balik, yang jawab saksinya dulu, nanti ahlinya. Saya persilakan. Silakan, Pak Dokter. Pak Dokter Prasetyo, silakan. Terima kasih yang mulia. Saya mulai jawab dari pemerintah ya. Jadi tadi ditanyakan bahwa anggota MDP berjumlah 9 orang. Bagaimana teknik pemeriksaannya? Kalau melihat jumlah barangkali Bapak Ibu atau yang mulia terkejut bahwa dalam 6 bulan dari Oktober sampai hari ini ada 80 kasus. Rekomendasinya sih 1 minggu sekali. 1 minggu sekali rekomendasinya. Tapi kalau 80 dibagi 6, 80 dibagi 6 bulan, itu berarti minimal ada 10 atau 12. Jadi kami ini tiap minggu selalu keluar kota. Kami bisa mengatur sampai hari ini tanpa MDP provinsi yang ad hoc secara pasal 11 Undang-Undang 7 pasal 11 Permenkes 3 itu belum terbentuk. Jadi kami tangani 12 pengaduan itu dalam 1 bulan. Itu kami bersembilan, itu alhamdulillah sampai sekarang bisa tercover dengan baik. Dari 25 rekomendasi itu rata-rata selesai di kisaran 13 hari. Jadi statistik saya selesaikan tadi malam, saya hitung dari 25 rekomendasi itu ada 13 hari rata-rata kita sudah bisa selesaikan. Jadi teknis pemeriksaan dari 14 hari itu adalah kira-kira. Mohon izin yang mulia, kami ini tahu standar. Kebetulan saya dokter, ada 2 dokter lagi, dan yang namanya standar pelayanan, standar profesi, dan SOP itu mainan kita sehari-hari. Setidaknya saya sudah berpraktek sebagai ahli bedah jantung 10 tahun. Jadi saya tahu persis bagaimana cara melihat standar profesi itu dilanggar atau sesuai tidak sesuai dengan saudara terlapor atau dokter. Kira-kira 14 hari itu priorisasinya adalah hari ke-1 sampai hari ke-5 sejak kita terima permintaan rekomendasi itu kita berkutat kepada mentris di kantor MDP apa kira-kira standar yang dipakai saudara terlapor. Kita sudah tahu ini bahwa standar yang dipakai itu saya
trace saya baca dan sebagainya. Kemudian di hari ke-5 sampai hari ke-10 itu kita turun ke lapangan. Turun ke lapangan itu sebenarnya cuma 1-2 hari maksimal. Tetapi mencari ahli dan mendapatkan ahli yang sesuai, yang lebih dari 1 atau 2 ahli itu tidak perkara mudah, karena memang harus berkomunikasi sama ketua kolegium. Kemudian kita harus memplenukan di hari ke-10 sampai kisaran hari ke-12, 13 itu di MDP. Tim pemeriksa memang 3 orang, tapi tetap keputusan 9 orang. Kira-kira begitu dari pemerintah. Perbedaan rekomendasi perdata dan pidana sebetulnya substansinya sama, yaitu sama dengan di 308. Jadi standar pelayanan, standar profesi, dan standar SOAP, standar prosedur operasional. Kepada kuasa pemohon, Bapak kuasa tidak paham tentang pasal 304 dan 308 Undang-Undang 17. Jadi memang kita ini sebetulnya pembeda antara MDP dan MKDKI zaman rezim saya MKDKI itu adalah bahwa di MKDKI dulu kita hanya menerima pengaduan daripada pasien, pengaduan dari keluarga. Tapi di zaman MDP ini kita mempunyai 2 tugas, yaitu selain pengaduan dari pengaduan disiplin, pelanggaran disiplin dari pasien, itu mengacu pada 304, Pak. Artinya parameternya itu adalah di 28 disiplin yang sekarang jadi 17. Jadi itu adalah berkenaan dengan murni bagaimana pasien itu komplain terhadap pelayanan. Sehingga komplain itu yang paling banyak, keranjang sampah yang paling banyak dipakai adalah kaidah tentang saya merasa bahwa saya sebagai pasien tidak pernah mendapatkan penjelasan dari dokter. Itu paling banyak itu. Begitu ya. Tapi berbeda dengan kaidah 308. Ini rekomendasi. Parameter atau batu ujinya itu adalah 3 standar. Standar profesi itu ditentukan oleh kolegium dan KKI, ditetapkan oleh menteri. Standar pelayanan itu adalah ditetapkan berdasarkan atas keputusan Menteri Kesehatan. Kemudian SOAP itu dibikin oleh pimpinan Fasiankes. Lebih hitam putih, lebih by drafting. Kita ngetrisnya per kalimat dari standar, namanya aja standar. Begitu ya. Jadi itu tentang perbedaan 304 sama 308. Kemudian Bogor. Noraida Bogor ini merupakan contoh yang paling bagus karena saya tangani waktu saya jadi ketua MKDKI, kemudian waktu MDP itu juga saya yang turun. Pertanyaannya adalah kenapa sudah saya keluarkan amar putusan waktu zaman saya ketua MKDKI, kok mesti harus ditris lagi pakai kaidah 308? Bapak juga tidak paham artinya. Jadi sebetulnya 304 itu pada zaman saya ketua MKDKI adalah Noraida Bogor itu dikomplain oleh pasien, berarti pengaduan disiplin. Saya putus bersalah, cabut STR. Kemudian kemudian pasien, keluarga pasien melapor ke polisi untuk perkara pidana, dan polisi akhirnya minta rekom ke MDP. Rekom MDP juga melanggar standar, tidak sesuai dengan standar. Begitu kira-kira keadaan Noraida. Jadi sebentar, Pak Prasetyo. Siap. Ada standar profesi dalam menjalankan profesi kedokteran, ada standar pelayanan yang ditentukan oleh rumah sakitnya itu berarti. Iya. Ya, ada 2 itu ya. Ada 3. Ada 3 malah. Okay. Yang ditrace oleh MKDKI atau MDP itu ya. Izin yang mulia 3-tiganya. 3-tiganya ditrace semua ya. Iya. Oke, terima kasih. Iya. Dilanjutkan, silakan. Pertanyaan terakhir dari kuasa pemohon adalah tentang bagaimana sebuah kasus pada waktu MKDKI itu sudah diputus amar putusannya, kemudian pada saat MDP si pasien juga melaporkan pidana kepada MDP. Noraida ini ada contoh 3 lagi, Pak. Jadi kalau Noraida itu amar putusan kami waktu itu adalah melanggar standar, kita cabut STR. Kemudian permintaan rekom dari polisi kita jawab juga melanggar standar. Jadi dua-duanya seide, keputusan MKDKI dan keputusan MDP. Kemudian ada Granmed. Granmed Sumatera Utara itu pada waktu kami di MKDKI itu melanggar standar, kita cabut STR. Karena pengaduannya tidak memberikan inform consent yang jujur, etis, memadai menurut pasien. Sehingga akhirnya kita kabulkan itu dan amar putusannya adalah dia melanggar kaidah itu yang termasuk 1 dari 28. Kemudian saat saya diminta rekomendasi ke Medan,
ternyata dari PPK preeklamsi pada kasus ini, kandungan ini, itu ternyata nggak ada satupun kaidah itu yang dilanggar. Jadi memang beda antara kaidah 308 yang memakai batu uji standar, 3 standar, sama 304 yang memakai parameter disiplin kedokteran atau disiplin tenaga medis sama tenaga kesehatan. Contoh yang ketiga ada Riau. Riau itu waktu MK DKI dia tidak melanggar kaidah disiplin, kemudian waktu Rekom juga tidak melanggar kaidah disiplin. Baromius pada waktu MK DKI dia dinyatakan melanggar kaidah disiplin, kita kasih sanksi, kemudian waktu rekomendasi kita turun juga melanggar standar. Nah, jadi ada yang equal antara hasil amar putusan MK DKI dengan MDP, ada yang nggak sama. Contohnya Granmed tuh nggak sama tuh, karena memang kaidah tidak memberikan informed consent itu tidak ada tertulis di PPK-PNPK, standar pelayanan standar profesi. Nah itu kira-kira contoh-contoh yang bisa kami sampaikan. Yang mulia Pak Guntur, jadi ini pertanyaan sangat bagus sekali. Saya harus trace 25 kasus itu semua saya trace. Jadi apakah serta-merta bahwa 308 ayat 5 itu penyidikan melanggar standar, pasti hubungannya sama penyidikan. Saya pikir ini langsung kita bisa baca sama-sama di pasal 308 ayat 5. Bahwa memang amanah undang-undang itu mengatakan manakala tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam menjalankan praktek keprofesian yaitu melanggar standar, maka penyidikan. Kalau tidak melanggar penyidikan, tidak melanggar standar, maka hentikan penyidikan. Ini sebetulnya bahasa-bahasa pasal dan ayat di 308 sebetulnya. Tentang kaidah apakah itu menempel atau yang namanya melanggar standar itu pasti penyidikan. Saya pikir ahli ataupun saksi dari Polres Ngawi yang mungkin bisa menjawab. Pertanyaannya adalah bahwa apakah ada beberapa kasus polisi nggak minta rekom? Itu pertanyaan penting banget. Saya kasih contoh 3 yang viral. 3 yang viral itu adalah seorang residen anestesi melakukan tindak seksual di Fasiankes loh, di Bandung, gitu kan? Itu nggak minta rekom kami tuh. Padahal memenuhi syarat bahwa yang melakukan adalah tenaga medis di Fasiankes loh, gitu kan? Kemudian Malang, viral juga Malang. Malang itu dokter jaga. Kemudian dia di Fasiankes juga, di rumah sakit dia visite di ruangan melakukan tindakan aseksual. Dia tidak minta rekom ke MDP. Saya sedang berpikir kenapa mereka nggak minta rekom MDP. Simpel aja, karena dia memegang Undang-Undang 12 tahun 2022. Tetapi Garut yang juga memakai Undang-Undang 12 tahun 2022 itu sudah cukup untuk alat bukti si kandungan SPOG ini melakukan pelecehan seksual di Fasiankes, sudah cukup untuk dijadikan tersangka. Tapi tetap aja minta rekom MDP. Jadi sebetulnya ini ranah full ranah polisi. Bagaimana seorang polisi yakin gelar perkara itu bisa dilakukan sehingga untuk menentukan tersangka atau tidak melakukan tersangka. Pak Ridwan yang mulia, 63% itu dokter itu sesuai standar. 36 itu tidak sesuai standar. Itu statistik rekom kami yang 25 itu kalau dihitung persentase. Ini apakah aneh? Nggak aneh ternyata. Dari 2019, statistik dari 2019 saat saya jadi ketua MK DKI sampai 2022, itu sebetulnya dokter yang melanggar disiplin kedokteran itu 25%. Gitu. Terus ini sekarang dengan rekomendasi itu 36%. Jadi ketegasan MDP itu luar biasa. Berani berselisih antara 36% dengan 26%. Begitu. Jadi 36% itu angka yang luar biasa. Pertanyaannya adalah standar itu apa sih? Standar itu bagaimana seorang dokter itu
apa yang harus dia lakukan secara kaidah keilmuan yang dibikin sudah bertahun-tahun oleh ketua kolegium mereka masing-masing. Nah, begitu. Jadi itu hitam putih. Bahkan saya ngetrisnya itu per kata per kalimat. Apakah dia melanggar kalimat sebelah mana dan kata dan halaman sebelah mana.